Kalian semuanya siap belajar? Ya. Oke, selamat siang ya semuanya. Kalian udah pada makan belum? Kalian kan udah pada makan ya, berarti harus semangat ya sekarang, oke? Terlebih dulu ya, nama Teteh, Teh Jihan, atau kalian boleh panggil Teteh, Teh J ya. Iya, Teh J. Teteh di sini dari Unsil mau kita ngobrol ya tentang sesuatu yang kalian pakai tiap hari. Apa? Gadget. Betul. Kalian tiap hari kan pakai? Ya. Pakai buat chatan atau main game atau nonton film aja, tapi banyak manfaatnya. Kalian udah tahu? Ada yang tahu? Coba salah satunya yang benar dikasih hadiah. Belajar. Apa? Belajar. Benar. Nih. Pokoknya yang sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, mengenal fungsi gadget. Sebenarnya tahu gadget itu kayak pisau. Kalau kita benar makainya, kita tuh bakal dapat masakan yang enak dan bisa membantu orang tua. Tapi kalau kita makainya gak benar, itu tuh bisa bikin bahaya. Ya, melukai diri kita sendiri. Nah, gadget juga sama kayak gitu. Kalau kita makainya gak benar, kita juga bakal dapat kena imbasnya ya, teman-teman. Sekarang mengenal fungsi gadget. Tadi yang pertama kata siapa tadi itu yang jawab? Benar ya. Selain buat belajar juga tuh bisa sebagai alat komunikasi. Siapa di sini yang suka chatan? Ada yang punya pacar gak? Sama pacar. Ini udah sama kalian kalau chatannya biasanya di mana? Main apa lagi? Bukan, kayak IG main dari IG. Eman gitu sering kan deh Eman? Main Facebook. Bisa di Facebook. Nah, jadi gadget itu memudahkan kita ya komunikasi. Kalau orang zaman dulu mah kan mau komunikasi teh susah ya, harus berkali-kali dulu pakai surat ya, dulu mah gak ada gadget tuh. Kalau mau tahu kabar tuh harus nunggu dulu berapa lama baru bisa gitu. Nah, sekarang mah ada gadget tuh kita jadi gampang gitu, mau tahu orang terdekat kita kabarnya gimana, mau nanyain ke guru atau nanyain siapa ke bule gitu juga bisa ya. Kalau sekarang mah lewat aplikasi juga, jadi gak harus nunggu lama. Tapi kalau kalian chatan tuh harus pakai bahasa yang sopan ya, jangan yang kasar atau nyebarin hoax gitu, nyebarin aib. Siapa yang suka bikin stiker yang lanjut ya. Sekarang gadget sebagai media pembelajaran. Contohnya ada yang tahu gak? Belajar di HP lewat apa? CCI. Apa? CCI. Bener, bisa AI. Kamu udah tahu AI belum emang? Nah, jadi gadget itu bisa jadi sumber ilmu yang tanpa batas. Jadi kalau belajar lewat HP, ada yang tahu ruang guru gak? Tahu. Nah, kalian pernah gak pakai ruang guru? Nah, di ruang guru tuh kita kan bisa nonton video ya. Video belajar, terus ngerjain pertanyaan gitu, yang ngerjain kuis. Nah, di situ tuh kita bisa terbantu banget. Soalnya kalau kita belajar tuh sebenarnya juga bisa di sekolah doang, tapi di rumah juga bisa belajar lewat HP ya, teman-teman. Ya. Atau nah, mulai sekarang ya. Ada yang suka ini gak belajar gak lewat HP? Jarang ya. Nah, soalnya itu bisa gitu ya, bagi-bagi waktu sebenarnya. Tapi kalian tuh kalau bisa biasain minimal sehari itu gak usah lama-lama gitu, kayak 15 menit gitu untuk belajar. Kayak kalian pengen belajar apa ya, nyari tahu gitu di YouTube, kayak gitu juga kan bisa ya, belajar lewat YouTube juga bisa ya.
Kurang tepat. Lagi siapa? Soal konten. Betul. Kamu pintar. Yang lainnya coba bantu. Kita buat konten ya. Ada yang suka konten di sini? Nah, kayaknya suka di sini. Apa betul tiga? Bisa dipakai untuk berharian. Di sini ada yang suka main game nggak? Nah, yang main game juga bisa. Kalau misalnya mau bikin konten, kamu main game apa? Roblox. Ada ML. Nah, kalau misalnya main ML ya, kamu tuh bisa buat konten kayak cara memenangkan game ranked gitu ya, atau cara buy one yang menang. Nah, kamu tuh bisa bikin konten itu terus upload di YouTube kayak gitu ya. Nah, itu tuh kalau misalnya kamu rajin, terus kamu apa sih, terstruktur gitu ya. Nah, itu tuh lama-lama tuh kalian bisa dapat viewers yang banyak, terus ntar tuh kalian dapat endorse. Tahu endorse gak? Siapa yang tahu? Apa? Dibayar. Kurang tepat. Jadi endorse itu kayak iklan ya, iklanin sesuatu tapi kita tuh tadi kasih biayanya ya kayak gitu. Nah, jadi dari endorse itu tuh kita tuh bisa menghasilkan uang. Kalau misalnya kalian konten yang benar tuh dan bermanfaat, kalian tuh bisa dapetin uang gitu. Jadi kayak apa ya, tiktokers, kayak selebgram kayak gitu kan, itu tuh dari gadget ya bisa menghasilkan uang. Lanjut ya. Selanjutnya, gadget sebagai sumber informasi, ada yang tahu? Apa? Benar, buat dari berita. Mana yang lainnya? Jadi buat berita ya, kayak sumber informasi. Misalnya kalian pengen tahu kenapa ya langit itu warna biru. Kalian suka penasaran gak sih sama kayak gitu? Nah, itu bisa dicari dari Google ya teman-teman. Dari Google misalnya ada tutorial memasak, aku pengen masak apa gitu. Nah, bisa kan dicari. Tapi semua informasi itu benar. Satu, ada aja yang hoax. Tahu hoax? Apa? Benar, ada aja yang bohong. Nah, kalau misalnya ada yang bohong kayak gitu tuh kalian harus apa? Hindari. Betul, hindari. Harus hindari dulu ya, cari dulu ke temen sekitar, misalnya nanyain, dia teh bener kayaknya berita nasihat dia. Jadi kalian tuh minimal nanya dulu gitu ke orang lain. Kalau misalnya kalian nemu berita yang enggak bener, kayak misalnya kalian pernah dengar gak kalau makan biji buah entar tumbuh ini di perut? Nah, kan hoax ya, bukan pada iya bener. Nah, jadi itu tuh harus diperiksa dulu ya, ke entah itu ke ibu kalian, bapak kalian, atau kakak kalian. Kalian bisa tanyain nama ya, jangan disebarin. Nah, selanjutnya buat hiburan, tapi apa? Jangan sampai ya. Jangan
Nah, tadi saat informasi kita harus apa? Yang kata teteh. Dua orang lagi yang belum jawab. Siapa yang baca salah? Lanjut ya, terakhir oke. Nih siapa yang mantap Siti. Next ya terakhir nih. Nah, ini terakhir ya. Kita lihat ntar yang paling atas. Ini terakhir. Nomor nomor 3. Iya. Sama orang kayaknya. Nah, jadi kalian ingat-ingat yang pertama itu gadget digunakan sebagai komunikasi. Contohnya apa? Bertelepon. Betul. Terus chat. Ya, terus video call. Pokoknya menanyakan kabar ya. Yang kedua itu sebagai pembelajaran. Contohnya kayak apa? Tadi CCI. Ya, CCI. Terus di aplikasi Ruang Guru ya. Canva bisa. Yang ketiga berkarya. Contohnya apa? Tadi membuat konten. Ya, membuat konten pintar. Yang keempat itu cari informasi kayak apa? Di Google ya. Dan yang kelima itu hiburan. Contohnya karena game. Nah, sekarang kalian harus refleksi HP kamu itu paling sering dipakai buat apa? Betul banget ya. Nah, itu tuh kira-kira sudah bermanfaat belum? Sudah. Apa manfaatnya? Bisa. Nah, Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat dan membuat kalian lebih bijak dalam memakai gadget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.